Kalau Anda pria berusia di atas 50 atau bahkan sudah menginjak 60 tahun, izinkan saya bertanya satu hal yang mungkin terdengar sederhana, tapi menyimpan banyak pertanyaan di baliknya. Apakah Anda masih melakukan masturbasi? Pertanyaan ini mungkin membuat Anda tersenyum kecil, atau mungkin justru membuat Anda agak canggung. Tapi coba pikirkan sejenak. Pernahkah Anda merasa ragu? Atau diam-diam bertanya-tanya, apakah kebiasaan ini masih sehat untuk tubuh saya di usia sekarang? Atau justru malah membahayakan? Kalau Anda pernah merasakannya, Anda tidak sendirian. Banyak pria seusia Anda, bahkan yang tampak sehat dan percaya diri, menyimpan kebingungan serupa. Dan sayangnya, topik ini masih terlalu sering diselimuti diam. Dianggap tabu, atau tidak pantas dibicarakan secara terbuka, apalagi secara ilmiah. Namun sebagai seorang praktisi kesehatan yang cukup sering menangani masalah seputar kesehatan seksual pria, saya merasa justru inilah pembicaraan yang harus kita buka. Karena apa yang sering tidak dibicarakan, justru yang paling sering menimbulkan kecemasan diam-diam. Dan kecemasan seperti ini, kalau tidak dijawab dengan informasi yang akurat, bisa menimbulkan keputusan yang salah, baik terlalu takut, maupun terlalu sembrono. Karena itu, lewat video ini, saya ingin mengajak Anda untuk bicara secara terus terang, tanpa stigma, tanpa basa-basi, hanya berdasar pada ilmu pengetahuan dan pengalaman klinis yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan jika menurut Anda pembahasan seperti ini penting, dan jarang disampaikan secara jujur dan ilmiah, silakan klik tombol subscribe sekarang juga. Kita akan terus membuka percakapan jujur soal kesehatan pria, yang selama ini sering terabaikan. Mari kita mulai dari satu kenyataan sederhana. Masturbasi adalah aktivitas yang sangat umum, bahkan di usia lanjut. Banyak pria tetap melakukan masturbasi hingga usia 70-an, bahkan 80-an. Ini bukan tanda kecanduan atau gangguan mental. Ini hanyalah respons alami terhadap kebutuhan biologis, emosional, bahkan psikologis. Pertanyaannya tentu bukan sekadar, boleh atau tidak. Tapi apa dampaknya terhadap tubuh? Secara fisik, hormonal, emosional, dan mental, di usia yang sudah tidak muda lagi? Secara medis, masturbasi di usia 60-an bisa membawa sejumlah manfaat nyata. Salah satunya berkaitan dengan ereksi. Saat penis mengalami ereksi, darah mengalir ke jaringan spons yang disebut corpora cavernosa. Proses ini menjaga fleksibilitas jaringan ereksi. Ibaratnya seperti otot. Kalau jarang digunakan, otot akan melemah. Begitu pula dengan jaringan ereksi. Masturbasi secara teratur bisa menjaga kemampuan ereksi agar tetap optimal. Kesehatan prostat juga mendapatkan keuntungan. Penelitian dari Harvard pada lebih dari 30.000 pria menunjukkan bahwa ejakulasi rutin dapat menurunkan risiko kanker prostat secara signifikan. Mekanismenya adalah karena ejakulasi membantu membuang zat sisa yang bisa menyebabkan peradangan atau iritasi di saluran prostat. Ini seperti cara tubuh melakukan pembersihan rutin. Selain itu, masturbasi melibatkan kontraksi otot dasar panggul, terutama otot puboxigus. Otot ini sangat penting untuk menjaga kontrol ejakulasi, kekuatan ereksi, serta mencegah masalah inkontinensia urin, atau sering buang air kecil tanpa kontrol, yang cukup umum pada pria lanjut usia. Lebih dari sekadar manfaat fisik, masturbasi juga punya efek besar pada sistem hormonal dan kesehatan mental. Setiap kali Anda orgasme, tubuh melepaskan hormon seperti dopamin, yang membuat kita merasa senang, oksitosin, yang menumbuhkan rasa kedekatan dan relaksasi, dan prolaktin, yang membantu tubuh beristirahat. Di saat yang sama, kadar kortisol, hormon stres, akan menurun. Kombinasi ini memberikan efek menenangkan, membuat pikiran lebih jernih, dan membantu tidur lebih nyenyak. Bahkan dari sisi kesadaran tubuh, pria yang terbiasa melakukan masturbasi dengan penuh perhatian justru sering lebih peka terhadap perubahan pada dirinya sendiri. Tak jarang pria menemukan tanda awal adanya kelainan pada testis,
luka, atau pembengkakan saat sedang menyentuh tubuhnya sendiri. Jadi, secara tidak langsung, masturbasi juga bisa menjadi sarana deteksi dini. Namun, seiring semua manfaat itu, kita juga perlu melihat sisi lainnya. Seperti semua hal yang menyangkut tubuh, masturbasi yang dilakukan tanpa kesadaran dan kontrol bisa berbalik arah menjadi masalah. Salah satu risiko paling umum adalah ketika masturbasi mulai menggantikan kehidupan sosial atau seksual yang sehat. Jika seseorang lebih memilih masturbasi daripada membangun hubungan nyata, atau bahkan menarik diri dari pasangan, maka kita berbicara tentang isolasi, bukan lagi kesehatan. Lalu ada risiko fisik seperti iritasi kulit atau luka mikro, terutama jika masturbasi dilakukan terlalu kasar, terlalu sering, atau tanpa pelumas. Luka-luka kecil ini bisa menjadi pintu masuk infeksi, terutama jika sistem imun tubuh menurun seiring usia. Risiko desensitisasi juga perlu diwaspadai. Bila Anda selalu menggunakan teknik yang sama, dari ritme, tekanan, hingga jenis rangsangan visual, maka otak akan terbiasa hanya merespons pola tersebut. Akibatnya, saat bersama pasangan, rangsangan alami terasa kurang memuaskan. Ini bisa menurunkan kualitas hubungan intim secara signifikan. Ada juga situasi di mana masturbasi justru menutupi gejala dari masalah yang lebih serius. Misalnya, jika Anda hanya bisa ereksi saat sendiri tetapi kesulitan saat bersama pasangan, ini bisa menjadi tanda disfungsi ereksi yang mendalam. Bisa terkait dengan masalah jantung, tekanan darah, atau bahkan gangguan hormon testosteron. Jangan abaikan sinyal ini. Konsultasi dengan dokter bukan tanda kelemahan, tetapi bentuk kepedulian terhadap kesehatan diri sendiri. Dan jika Anda merasa informasi ini relevan dan membuka sudut pandang baru, silakan tinggalkan komentar. Saya ingin tahu, bagian mana yang paling mengejutkan atau membantu Anda. Jangan lupa juga untuk tekan tombol like agar video seperti ini bisa menjangkau lebih banyak pria yang membutuhkan informasi jujur dan ilmiah. Risiko lain yang patut diperhatikan adalah tekanan saraf akibat posisi tubuh saat masturbasi. Banyak pria melakukan masturbasi sambil duduk terlalu lama, membungkuk di kursi keras, atau bahkan sambil menahan napas. Kebiasaan ini bisa menekan saraf pudendal di panggul dan menimbulkan gejala seperti mati rasa, kesemutan, atau nyeri kronis di area genital dan perineum. Secara emosional, bila masturbasi menjadi satu-satunya pelarian dari stres, rasa bosan, atau frustrasi, ini bisa membentuk pola kompulsif yang tidak sehat. Bukan berarti Anda tidak boleh mencari kenyamanan dari tubuh sendiri, tetapi akan lebih baik jika Anda juga memiliki strategi lain untuk mengelola stres. Olahraga ringan, meditasi, berbicara dengan teman dekat, atau aktivitas hobi. Ada pula faktor budaya dan psikologis. Banyak pria yang tumbuh dalam lingkungan atau nilai keagamaan yang menanamkan rasa bersalah terhadap masturbasi. Bila rasa bersalah ini terlalu besar dan tidak ditangani dengan baik, maka bisa berujung pada tekanan mental, konflik batin, atau gangguan citra diri. Dalam situasi seperti ini, berbicara dengan terapis atau konselor yang berpikiran terbuka bisa sangat membantu. Dan tentu, bila dilakukan berlebihan, misalnya, ejakulasi berkali-kali dalam sehari tanpa jeda yang cukup, masturbasi bisa memicu rasa tidak nyaman seperti kongesti panggul atau nyeri testis. Ini bukan kondisi berbahaya, tetapi bisa mengganggu aktivitas harian. Solusinya, dengarkan tubuh Anda. Beri jeda yang cukup. Praktikkan secara wajar. Jika Anda sedang merencanakan kehamilan, satu hal lagi yang perlu diketahui, ejakulasi yang terlalu sering dapat menurunkan sementara kualitas sperma. Jumlah dan konsentrasi sperma menurun jika Anda berejakulasi setiap hari dalam jangka waktu panjang. Untuk hasil optimal, para ahli menyarankan jeda antara 2 hingga 5 hari. Terakhir, saya ingin menyentuh soal pengaruh pornografi. Jika masturbasi selalu bergantung pada konten yang ekstrim atau tidak realistis, bisa timbul ekspektasi seksual yang jauh dari kenyataan.
Ini bisa memengaruhi kehidupan seksual nyata Anda, membuat Anda merasa tidak puas atau bahkan kehilangan ketertarikan pada pengalaman alami. Solusinya, cobalah menyeimbangkan dengan imajinasi pribadi atau fokus pada keintiman nyata bersama pasangan. Setelah kita bahas panjang lebar, manfaatnya, risikonya, dan bagaimana menjalaninya dengan sehat, kita bisa simpulkan bahwa masturbasi bukanlah hitam putih. Bukan baik atau buruk secara mutlak. Ia hanyalah alat, dan seperti semua alat, tergantung bagaimana Anda menggunakannya. Dengan kesadaran, penghormatan terhadap tubuh sendiri, serta pemahaman yang jujur terhadap kebutuhan dan batasan pribadi, masturbasi bisa menjadi bagian dari gaya hidup sehat, bahkan di usia lanjut. Ia bisa menjaga fungsi seksual, mendukung kesehatan prostat, membantu tidur, mengurangi stres, dan mempererat hubungan Anda dengan tubuh sendiri. Namun jika dibiarkan tanpa kendali, atau menjadi pelarian dari realitas, ia juga bisa menimbulkan masalah fisik, psikologis, bahkan sosial. Karena itu, saya ingin mengajak Anda untuk melanjutkan diskusi ini dengan kepala terbuka dan hati yang jujur. Jangan ragu untuk bertanya, berbagi, atau sekadar menyampaikan pendapat Anda. Setiap komentar akan saya baca, dan saya sangat menghargai setiap pengalaman yang dibagikan. Kalau Anda merasa video ini membantu dan ingin terus mendapatkan pembahasan yang mendalam, ilmiah, dan apa adanya soal kesehatan pria, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi. Kita akan terus menggali topik-topik penting yang jarang disentuh, tapi sangat berarti. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jaga kesehatan Anda, kenali tubuh Anda, dan tetap jadi versi terbaik dari diri Anda, di usia berapapun Anda berada. Sampai jumpa di video berikutnya.